dan bimbingan kerjasama dan bergotong royong di sekolah. Kemudian tadi Ibu Siti menyampaikan dia bahwa di sekolah ini perlu pendidikan dan belajar yang layak bagi kita. Jadi kalau kita mengkaitkan kalimat seperti itu berarti dia bahwa mereka sadar bahwa di sekolah tempat menuntut ilmu yang menempa mental mereka ke depannya ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita menjadi impian kita. Baik, kita masuk ke yang kelima. Kita lengkapi kalimat penumpang kita yang kelima. Kita dan guru lain di sekolah saya. Itu kalimatnya Pak ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya. Kita warga di sekolah ini yakin kalau dari Pak Sadin kita ini Bu, apa Bu agak sedikit apa Bu berpenyakit tapi untuk mudah-mudahan sembuh ya Pak ya. Ya. Stroke ringan Bu. Kalau pendapat Pak Sadin bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk maju mencapai tujuan. Iya, maju. Ya, maju mencapai tujuan dan cita-cita. Mungkin dari Pak Fisri ada masukan Pak? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Pak? Bisa menentukan masa depan. Yakin untuk menentukan masa depan Pak ya? Dengan kemauan dan karya nyata yang terukur dan teruji. Wih, mantap. Dengan karya nyata Pak ya? Ya. Mungkin mendapat Pak Asri? Kita warga sekolah di sini yakin untuk selalu berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik demi perkembangan peserta didik. Selalu berkolaborasi Pak ya? Ya. Bekerja sama. Ya, memberikan pelayanan terbaik demi perkembangan peserta didik. Pengalaman terbaik. Ini ada bahasa CGT juga. Berarti ini makan boleh kan? Harus duduk, gotong royong, ya kan? Mungkin saran dari Ibu Ilma dari nomor 5 Bu, silakan Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda Bu ya, karakteristik yang berbeda, memiliki bakat dan karakter yang berbeda, sehingga dari perbedaan itu kita bisa menyatukan di Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada masukan lagi dari Ibu Siti nomor 5 Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mengarahkan dan membimbing murid itu menggali potensi yang dimiliki anak. Bimbing Ibu potensi anak. Jadi dari Ibu Siti tadi, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapat siswa kita arahkan ya, sehingga dengan arahan kita bisa menimbulkan potensi anak yang lebih baik, bakat-bakat yang terpendam ya. Jadi Merdeka Belajar ini memang intinya adalah mengembangkan bakat anak sesuai dengan karakternya, bakat alam dan bakat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang paradigma lama memang anak harus semua tahu. Mungkin kita bisa hilangkan dari sekarang bahwa memang dia tetap belajar dari kita ya, tapi kalau kita tidak, anak pun tidak bisa ya di matematika misalnya, bisa mungkin dia dikembang di pelajaran agama, atau dia bisa berkembang di seni budaya ya, bisa dia terkenal di sepak bola misalnya, di olahraga. Jadi dengan keadaan seperti itu akhirnya bahwa nanti bisa di olahraga dia bisa menghidupi, bisa menjadi pekerjaan dia gitu. Jadi kita tidak bisa sekarang ini menyepelekan anak. Bahkan kenyataan kita sekarang ini bagaimana anak yang dulu kita anggap pintar ya sekarang
ada juga, memang tidak beberapa, ada juga yang kita dapati itu tidak biasa-biasa saja. Anak kita dulu ada kita anggap bandel, sekarang rupanya udah jadi kabit di pemerintahan polisi, yang baru jadi polisi tentara kan. Nah, jadi sekarang saatnya lah kita yakin dan percaya bahwa anak itu memiliki karakter dan potensi berbeda, sehingga kita bisa membimbingnya, memotivasi dia ke arah yang lebih baik ke depannya. Baik, kita lengkapi kalimat yang terakhir, kalimat numpang kita yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham. Ya, jadi agak berbeda kalau yang perlima tadi yakin untuk kita melakukan apa. Kita dan warga di sekolah ini kita paham bagaimana. Boleh masukkan dari Pak Haji bisa nih? Kita dan warga di sekolah ini paham akan perlunya pendidikan yang bermutu dan bermartabat agar bisa terciptanya pelajar Pancasila. Ya, dari Pak Bisri saran bahwa yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa anak perlu pendidikan yang bermutu dan bermartabat, ya, yang akan menguatkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensinya. Ya, terima kasih Pak Bisri, cukup bagus, bermutu dan bermartabat. Kita warga sekolah ini paham bahwa kita perlu pendidikan yang bermutu dan bermartabat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mudah-mudahan anak bisa nanti mengimplikasinya dalam hidupnya sehari-hari. Selanjutnya kepada Pak Asel, mungkin yang keenam sarannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perkembangan siswa dipengaruhi oleh banyak hal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan. Maka sekolah harus hadir sebagai wadah untuk mengembangkan bakat siswa tersebut. Wih, mantap ini. Jadi menurut Pak Asel, kita warga sekolah intinya paham bahwa anak memiliki perkembangan Yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya Pak ya. Banyak faktor dari dalam dan faktor dari luar, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sekolah harus hadir. Nah, sekolah kita harus hadir. Bagaimana perbedaan-perbedaan di luar itu dari yang mempengaruhinya, kita harus hadir bagaimana yang terbaik untuk anak itu Pak ya. Iya, mantap. Ibu Siti Agustina, silakan Bu. Kenapa yang agak melamun Ibu Siti ini? Udah makan kan Bu? Kena AC Pak. Udah kena hasil ya. Iya. Silakan Bu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Bakat dan kemampuan ya Bu ya. Kemampuan yang berbeda. Ya, sama tadi dia ke Pak Asril, jadi dia ke faktor intriksi dan ekstrik dari dalam kita sekolah yang nanti yang akan membentuknya dari pengaruh luar dan pengaruh dalamnya. Sementara Ibu Siti tadi bahwa kita paham bahwa anak itu memiliki bakat dan keterampilan, karakter yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pihak sekolah bisa mengaplikasikan ya Bu ya, bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik. Ya, terakhir Ibu Siti mungkin masukannya di nomor 6 Bu. Udah Pak. Ibu Hilma, ya, tak lupa sama. Karena lupa kalau karena Ibu Siti dan Ibu Hilma. Silakan Bu Hilma. Warga di sekolah ini paham bahwa manusia itu diciptakan sesuai kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Iya, terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu Hilma bahwa kita warga sekolah ini paham bahwa manusia itu memiliki perbedaan kodrat individu dan kodrat dia sebagai manusia makhluk sosial. Ya, sehingga nanti bisa kita menempatkan bagaimana kodrat individu dan kodrat sosialnya, sehingga anak bisa menjadi yang lebih baik. Sekolah lah tempat anak nanti menempa ya, berbagai macam daripada karakter dan potensinya, seperti yang disampaikan Pak Bisri tadi, bahwa kita paham anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu dan bermartabat yang akan melahirkan profil pendidikan Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua untuk kalimat penumpang ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu,
cita-cita kita untuk murid kita. Nanti akan kita jabarkan dari kalimat-kalimat ini bagaimana kedepannya visi kita. Dari kalimat-kalimat yang pertama tadi kita membimbingkan murid-murid yang bagaimana, kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang berkuat karakternya. Kemudian yang di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, kita sadar betul bahwa siswa kita memiliki perbedaan. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk dapat memajukan siswa di kemudian hari. Intinya kemudian yang keenam, bahwa kita paham kita harus mencapai pendidikan yang bermutu dan bermartabat. Kemudian anak memiliki faktor intrinsik dan ekstrinsik, anak memiliki bakat dan anak memiliki kodrat individu dan kodrat sosialnya. Sehingga dengan adanya kalimat rumpang ini kita akan mengambil visi sekolah kita mau kemana, kita usulkan nanti kepada Bapak Kepala Sekolah, sehingga akan lahirlah visi yang lebih mengedepankan bagaimana kita mengutamakan anak, ya. Berhamba pada anak itu artinya kita mengutamakan kepada anak sebagai subjek kita dalam belajar. Selama ini kan kita menganggap anak itu adalah sebagai objek. Anak itu sering kita marah-marahi, kita singgah walaupun mereka salah, tapi pada intinya yakinlah Bapak Ibu ya bahwa anak kita ini bisa maju ke depannya. Apalagi kita di tingkat SMP ini masih belum nampak karakter dan potensi dirinya. Karena udah banyak pengalaman yang tamat-tamat dari sekolah kita ini, bahwa yang kita sepelekan ternyata mereka menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dokter. Kita yakin bahwa dia bisa merubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.